Untuk rekaman yang malam dengan yang sekarang, insya Allah nantilah siang ya, rekaman. Saya masih banyak ya ikut. Baik, di sini saya sudah menyiapkan minima ini materi minima yang sudah saya siapkan untuk teman-teman. Anda bisa lihat materinya. Bentar. Tapi yang saya akan kita bahas sama-sama adalah ringkasannya saja. Ringkasannya. Karena kalau kisah yang kita ambil ini, modul hemodinamik, modul asuhan keperawatan, konsep maternitas, itu akan panjang. Di sini juga 89 ya, di bawah 69, sini 63, kemudian yang ini modul 58. Jadi banyak benar halaman yang harus Anda baca. Yang harus Anda baca. Tapi ya saya ambil ringkasan saja. Ringkasan saja lah. Yang biasa keluar. Insya Allah kalau materi nanti dikirim ya. Sabar ya pasti dikirim lah. Gak mungkin gak dikirim. Tinggal sabarnya saja. Tunggu aja nanti dikirim ke grup umum. Saya kirim ke grup umum ya. Supaya sama-sama bisa ngecek di grup umum. Jadi kalau ada apa-apa cari di grup umum. Ya, tuh. Materinya banyak banget. Makanya bilang cuman soalnya itu paling ya 3, 5. Tapi materinya yang masalahnya yang banyak. Nah, kita mulai ya. Mulai. Nah, di pemeriksaan kehamilan di antenatal, itu Anda harus fokus, terutama yang harus bisa pemeriksaan Leofold. Wajib itu ya. Selain pemeriksaan head to toe, itu kalau head to toe kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan. Yang wajib adalah pemeriksaan Leofold. Itu wajib benar untuk pemeriksaan Leopold untuk dikuasai. Leopold pertama itu kita kait dengan menentukan batas tinggi pundus uteri. Jangan lupa bisa menentukan usia kehamilan dalam rumus minggu 8/7 kali TFU. Kalau kalau apa? Kalau untuk bulan, kalau bulan ya 8 bagi 2 aja, bagi 4. Itu adalah 2/7 kali TFU. Ya, itu standar lah, standar. Bagi 4 aja lah gampangnya. Kemudian menghitung taksiran berat janin. Kalau sudah masuk PAP, sudah masuk 12, ya kalau belum lebih kurang 11 kali 155 gram. Nah, itu ya. Jadi nanti soalnya ya seputar sudah masuk atau belum masuk, itu disebutkan biasanya. Kalau layarnya kosong ya, kita mulai ya. Kita mulai, saya ulangi lagi ya. Yang lain layarnya sudah kelihatan belum? Oh, karena ada yang kosong katanya. Coba nih, ini yang belum masuk 11, yang sudah masuk. Coba cek ulang ya, kalau nanti takut saya salah rumus. Kayaknya nggak salah deh. Oke, ya, tuh. Karena yang hitam katanya. Beli HP lagi yang hitam. Leovo 2 menentukan bagian kanan dan bagian kiri rahim. Kalau panjang keras seperti papan, kasar itu punggung. Kalau kecil-kecil teraba seperti ekstremitas. Itu Leovo 2. Nantilah, kita juga belum masuk, belum apa-apa sudah nanya di pargen konvergen. Nanti ya, sabar. Kemudian untuk Leopold 3, Leopold 3 menentukan bagian terendah dari janin kalau terdapat bulat,
Kalau melenting ke atas berarti adalah kepala ya, bulat keras itu kepala. Nah ini, nah barusan ditanya ini, kan kita belum nyampe, kita baru ke Leopold 2 udah nanya Leopold 4, kecepatan belajarnya. Level 4 masuk kepala PAP kalau sudah masuk dipergen dan kalau belum masuk konvergen. Jawab ya, makanya sabar jadi orang. Belanda masih jauh, tenang. Belanda masih jauh ya. Tuh ada. Nah, kemudian jangan lupa taksiran ya, taksiran partes dengan rumus HPHT ya. HPHT plus 7 kurangi 3 tambah satu rumus Nigel ya. Contoh tanggal 3 September maka 10 Juli 21 ini contohnya karena dulu bikinnya ya. Kecuali kalau misalnya masih Februari, Februari 0 ya, nggak bisa ditambah. Kenapa? Logikanya ya 9 bulan ya masih dapat Februari kan. Dalam rumus nggak kenal istilah Februari 28 itu nggak ada, semuanya 30 dibikin 30. Ya, tapi ya dioperasionalkan kurangi 2 kalau masuknya ke April. M Maret. DJJ normal jangan lupa 120 sampai 160. Tekanan darah. Nah, ini yang kalau ada tekanan darah, udim kaki, kalau ada muncul curiga preeklamsi. Sehingga lakukan pemeriksaan protein urin. Jadi ada tiga untuk menentukan preeklamsi dari mulai tekanan darah, udim sampai dengan protein uri. Nah, triasnya nih dijenai ada udim, ada urin. Nah, ini kan lebih kehamilan lebih 20 minggu. Jadi preeklamsi itu harus kehamilan 20 minggu. Ini ada trias preeklamsi ya. Itu harus dipahami ya. Nah, itu satu halaman satu tuh. Halaman dua ini persalinan internata dan intrapartum. Ini juga harus jadi bahan kajian teman-teman. Kelas satu, nih kelas satu apa yang dilakukan? Ya, nah ini tandai kelas satu lakukan PT vagina to chair, to sit. Ya, observasi durasi kontraksi bunuh selama 10 menit, berapa kali? Contoh 10 menit, sekan 4 kali 45 detik. Ya, kuatannya ya. Kemudian fase 2 pembukaan laten 1 sampai 3. Kemudian eh, laten ada aktif 4 sampai 10. Nah, ini jadi pahami ya, ada laten kapan, berapa. Ini, ini kan hai, saya kasih 12 lembar saja, nggak banyak-banyak. Ya, nggak banyak-banyak. Banyak katanya. Primipara, fase laten 1 cm per 2 jam. Fase aktif 1 cm per jam. Primipara loh ya. Nah, sehingga fase aktif lebih sering kontraksinya lebih kuat dan lebih nyeri ya, lebih sakit loh, gitu kan. Sehingga fase aktif langsung meriksa DJJ dan partograf. Isinya menilai kontraksi pembukaan serviks, DJJ dan urin. Kondisi normal, pasien sarankan untuk jalan-jalan untuk mempercepat kontraksi. Jadi kalau belum pemeriksaan belum lengkap, pasien masih bisa suruh jalan-jalan. Jangan jauh-jauh jalan-jalannya, langsung ke mall, nggak usah.
Kemudian kondisi normal, normal lah ya. Ini masalahnya nyeri, ansietas. Kalau ada KPD, ketuban pecah dini, maka rembesan tes lakmus, ya, tes lakmus apakah asam, ya, atau basa lakmus tes. KPD wajib, ya, tes KPD wajib bed rest karena sang ketuban sudah pecah sehingga lapisan pelindung bayi sudah hilang resiko infeksi dan cedera. Jadi KPD ya belum, kalau sudah cukup umur ya terminasi persalinan. Ini siapa? Nah ini kan Oh, sedikit dulu. malah ngobrol itu. Kemudian kala dua, ini kala dua di pembukaan 10 sampai dengan keluar bayi. Memimpin persalinan, tarik napas, kontraksi diminta ngejan. Kalau belum pembukaan lengkap, jangan boleh mengejan. Untuk mengatasi rasa pingin mengejar, nyeri lakukan teknik relaksasi dan distraksi. Itu untuk keinginan mengejar, harus distraksi. Ya. Kemudian baca SOP persalinan, nanti insya Allah kita share, atau di bawah juga ada kalau nggak salah sudah ditulisin. Nanti coba cek ya. Kemudian mana tadi? Apgar wajib bisa. Apgar ya, Apgar. Apgar skor meningkat adaptasi bayi-bayi lahir. Nah, jika Apgarnya skornya bagus, lakukan IMD 7 sampai 10 itu dikatakan bagus. Inisiasi menyusui dini selama 1 jam agar bayi belajar menyusui. Kemudian BBA bayi baru lahir penting untuk mendapatkan kolostrum. Kala tiga, kala tiga terpenting adalah pemberian oksitosin setelah bayi lahir di bagian paha, ingat. Setelah bayi lahir, langsung oksitosin, baru kita mengeluarkan plasenta. Ingat ya, bayi lahir, jeprot, jeprot, jepret, oksitosin, IM. Kemudian jangan paksa keluar plasenta, tapi renggangkan plasenta. Ya, jangan lupa, nanti SOP APN ada yang 64 langkah, ada yang 58, nanti kita cek yang 58. Ya, 58 saja dulu. Terus sudah keluar ya cek kotilodonnya, jangan sampai ada yang ketinggalan, kotilodonnya dihitung ya. Kemudian nomor 4, kala 4 mulai sarapan-sarapan sampai 2 jam postpartum. 1 jam pertama tanda-tanda pita itu 15 menit, 1 jam kedua 30 menit. Observasi uterus kalau keras bagus itu. Kalau jelek itu lembek, ya, lembek, risiko perdarahan. Lakukan masase untuk merangsangnya, ya. Observasi jumlah perdarahan itu kurang lebih yang 500, nggak boleh dari 500 cc atau mililiter, disebut HPP, hemorrhagic postpartum. Observasi apakah ada luka episiotomi atau rupru perineum. Jika terjadi, lakukan hitting atau penjahitan. Jangan sampai nanti jahitnya juga ada, harus benar. Jangan sampai ada fistula. Fistula itu lubang abnormal dari vagina ke anus. Jadi nanti pasiennya bau anus, ya, BA, BAK, ya, vaginanya bau anus, bau BAK, BAB, ya. Kemudian nipas dimulai setelah melahirkan sampai 40 hari. Adaptasi. Nah, ini sering keluar nih yang adaptasi. Apa itu? Taking in itu 1 sampai 2 hari, fokus dirinya sendiri karena lelah. Taking hold, ibu sudah tidak lelah, mulai tertarik untuk merawat anaknya, dan di sini cocok memberikan edukasi. Letting go, ibu siap menjalankan peran sebagai ibu. Nah ini, jika ada masalah psikologis, bisa terjadi baby blues,
sampai depresi berat. Itu masalah baby blues ya, sampai depresi berat. Nah, itu nipas, ya nipas. Yang ingat ini nih, ini sering keluar ini ya. Ini sering keluar banget ya. Kemudian KB. Nah, KB ini pun sering keluar nih KB. Metode alami itu pakai kalender. Kita sesuai dengan ngitung masa menstruasi. Kemudian ada barier, kondom, hormonal, pil, 1 bulan, 3 bulan, dan implan. Tapi hormonal ya kontraindikasi adalah hipertensi karena dapat meningkatkan TD. Juga ada orang-orang yang bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya tumor kadang-kadang untuk hormonal dan peningkatan berat badan. Itu biasa dampak dari hormonal. Itu nggak ketulis tuh. IUD ya, IUD juga sama HDR ya. Itu sama bodoh aja bodoh. Bodoh wae ya. Ya, sip. Nah, ini gunakan 5 sampai 5 tahun aman, penderita hipertensi, FPS tinggi juga kelainan hormonal juga aman itu ya kalau untuk AKDR. Jadi nanti Anda pakai logika saja. Kalau pasiennya hipertensi, resiko tumor, kemudian obesitas, maka Anda jangan pakai hormonal, harus pakai IUD. Logika sederhana aja. Kemudian yang steril itu pada wanita, MOW, NOP pada laki-laki ya. Kemudian gangguan ginekologis ada CA-nya, HPP, ya, ini seksual dini, berganti pasangan dan lain sebagainya. Ini minimal dilakukan rutin 1 kali setahun ya. Nih, Papa Pesmir 6 bulan. Coba cek, Duh, coba cek ulang ya, 6 bulan atau 1 tahun gitu. Coba cek ulang. Tahu saya salah nih, 6 bulan atau 1 tahun. Ya, cek ya. Kalau pakai ibu yang menyusui, kalau nggak salah pakai yang aman. Nanti itu ada tuh kemarin di obat kontrasepsi itu ada ibunya. Coba cek ya. Nah, tahu Pak. Kalau biasa saya yang pil kombinasi, yang mini pil ya, yang biasanya. Itu coba cek di materinya sudah ada obat kontrasepsi di sana ya. Coba cek. Coba cek 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 ya. Kemudian tolong dicek pemeriksaan pap smear dan IVA itu kapan standarnya minipil ya. Ya, IVA standarnya jangan lupa ya. IPA dan pap smear tulis 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 tahu saya lupa. IVA dan pap smear diceknya kapan? Berapa kali? Ya, itu dicek. Jangan sampai saya salah yang terbaru ini. Ini lampiran partograf. Saya tidak akan ngajarin partograf karena kemungkinan nggak ada lah ya. Nah ini yang APN, prosedur persalinan normal. Ini ya, doran. Nah ini dorong meneran. Ya, ini hendak. Peningkatan regnum teknus. Perjo. Perineum menonjol. Pengumpul pak, pulka, pulpa membuka. Istilah-istilahnya. Ini supaya memudahkan ini ya. Mengenal gejala tanda kala dua ini sudah kala dua doran tekmus porka perjo ini namanya jembatan keledai ini supaya lebih mudah ya lebih mudah. Nah ini memastikan semuanya di sini tinggal nah ini ada klorin nih pernah keluar kalau 5%. Nah kemudian semua menyiapkan dan lain sebagainya ada 50 berapa persen ya 54 ya 54. Nah ini 28 nggak 24. Ini ribut aja nih ini. Bentar. Mana ini ya? Sudah nasib.
Nomor 8 dokumentasi. Nah, kemudian di sini Apgar. Apgar. Nah, di sini nih lebih mudah ya. Ini bahasa Inggris, cari aja bahasa Indonesianya. Ini semuanya biru, semuanya biru. Tapi kalau birunya hanya ekstremitas, nilainya satu. Tidak ada biru, nilainya dua. Ya. Kemudian tidak ada nadi, itu nol. Kurang dari 100 itu satu. Lebih dari 100 itu dua. Kemudian tidak berespon terhadap simulasi, simulasi kita itu satu. Berespon terhadap simulasi, bayi menangis itu dua. Tidak ada pergerakan nol, pergerakan hanya fleksi saja itu satu. Pergerakan lim ya fleksi dan ininya ekstensi itu adalah dua. Ya, kemudian tidak ada inspirasi nol. Lemah, irreguler, dan lambat itu adalah satu. Menangis keras itu dua. Jadi menangis keras nih ada nih. Menangis, menangis, ini menangis keras jadi ada dua nih. Ada kalau menangis saja adalah dua terkait dengan grimace. Kalau menangis keras ada terkait dengan respirasi. Normanya lebih besar sama dengan 7, rendah, aspirasi rendah dulu. 4 sampai 6 kritis kurang dari 3 sama dengan 3 itu kritis ya nih ya kemudian BBLR ini sama nih di Indonesia kan takut ada yang pusing udah banyak bahasa Inggris lagi nah pusing pusing coach katanya saya pusing nah itu ya itu yang minimal yang harus teman-teman kuasai di maternitas. Sampleksi, ya beberapa pleksi, ya beberapa bagian pleksi mau yang mana aja. Kakinya yang ke kiri atau kanan, pleksi itu samfleksi namanya. Kaki kiri atau kaki kanan. Nah, coba yang sini nih. Nah, aktif, pleksi, tungkai, baik, reaksi lawan. Ini sudah ada di bahasa Indonesianya ada. Yang mana aja. Kalau diketik-ketik, misalkan dia aktif. Oke, itu adalah ringkasannya. Kalau yang mau aktif membaca, kalau Anda mau membacanya ada 58 halaman. Modulnya, nih lingkungan, perawat, bonding attachment, apa tujuannya, dan lain-lain. Dan lain-lain judulnya ya, adaptasi psikologis. Nah, di sini sudah ada lingkar kepala, panjang badan, lingkar dada. Nih, semuanya ada di sini nih. Ini yang lengkapnya di sini, yang lengkapnya di sini ya, teman-teman. Ini yang lengkapnya di sini, metabolisme, data yang kejang dan lain sebagainya. Di sini juga neonatus nih ada. Untuk neonatus sama ya, tadi ada nih adaptasinya, surfaktannya nih, sirkulasinya dan ini 63 halaman. Kemudian yang lainnya maternitas, ini konsep maternitas ini sama ini di bawah. Family center dan lain sebagainya. Ini yang bisa Anda baca ciri-ciri family center, stasiun angket. Nah, itu ya. Itu sudah ada semuanya di e-book. E-booknya dikasih? Dikasih. Sabar ya, nanti saya kasih. Ada. Berarti pagi ini saya ngasih e-book ada 1, 2, 3, 4. Hanya untuk maternitas. Kalau pusing minimal Anda baca ringkasan maternitas. Tapi bagi yang aktif kan selalu nanya nih kemarin juga ada yang nanya. Gimana? Ah, iya aja baru juga masuk udah protesnya banyak. Baru juga masuk protesnya udah banyak. Sebentar, sabar dulu, penjelasan dulu, kasih dulu baru bertanya ya. Ini santai aja, nggak usah gerudak-geruduk gitu ya. Nanti ringkasannya dibikinin tuh.
Ya ada yang 18. Ini berapa halaman tadi? Wah, malah hilang. Bentar. Nah, reopen. Bentar. Ringkasan maternitas. Nah, ini kita sampai di sini. Tadi yang ini yang wajib Anda baca itu yang ini ya, yang wajib minimal Anda mau baca yang ini. Minimal banget ya. Anda baca yang itu. Nah, di sini kemarin saya sudah juga menentukan daftar tilik. Mana daftar tilik? Daftar tilik SKB sama lah dengan SKD lah. Nah, ini di sini daftar tilik sudah di set. Nah, Saksen apalah di sini. Lautan luka mana sih ini melahirkan tuh. Ada nggak melahirkan di sini? Maternitas. Belum ada ya berarti yang belum dimasukin. Hitungan dalam keperawatan. Nah, itu juga belum ya, ya belum ada di mana. Beri tambah ini ya, ditambah itu. Ini saja yang Anda pahami. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan? Ya banyak kalau bilang artinya banyak, iya banyak. Cuman soalnya paling juga tiga, kadang ada yang nggak dapat, ya. Tapi masalahnya bukan masalah untung, ada nggak dapat. Tapi kalau misalkan dapat tiga, orang lain bisa, anak enggak, itu jadi masalah. Sementara kita tahu, ya, kita tahu di mana, di apa, di materi pokok juga di materi permen yang ada itu sudah ada materi itu ada. Jadi ya terpaksa lah kita harus membaca. Jadi minimal saya bilang juga ini minimal Anda harus bisa di maternitasnya. Ini minimal banget Anda harus paham tentang maternitas. Nanti sisa-sisanya nanti kita bahas di pembahasan soal, ya. Pembahasan soal sisa-sisanya. Yang ada yang sore, ada yang malam, ya. Nanti kita lihat kalau ada teori-teori baru apa yang nanti kita bahas di pembahasan soal. Kalau sekarang subuh itu khusus untuk pemberian materi. Jadi tugas Anda hari ini adalah membaca maternitas. Tugas kemarin Anda membaca KMB. Sekarang membaca maternitas. Besok kita masuk ke materi anak. Besok kita masuk ke materi anak. Jadi setelah itu insya Allah akan habis semua. Insya Allah akan habis semua terkait dengan apa yang ada di kisi-kisi atau juga ada di materi pokok. Insya kita bahas ya. Setuju teman-teman? Setuju? Atau karena sejatinya awal-awalnya itu jum subuh itu tambahan. Kenapa harus ditambah? Kasihan materinya banyak banget gitu maksudnya. Walaupun akhirnya saya tulis ya udah 2 kali sehari aja ya udahlah. Saya sekalian aja. Ya. Jadi kesimpulannya materi sudah tersedia banyak. Silahkan rajin-rajin untuk membaca. Untuk materi saya berikan di pagi hari melalui press. Untuk sore hari saya berikan terkait di apa di mana? Untuk sore hari di ini ya. Sore hari di mana? Di soal-soal kalau sore hari. Sama aja. Emang nggak muncul ya kemarin. Coba nggak ada materi KMB kok kemarin. Sudah kemarin. Belum kemana-mana kita baru KMB dan maternitas untuk yang ada di materi pokok. Ya, jiwa belum. Minggu kedua kan cek di materi umum coba Kak. Kalau untuk tryout minggu kemarin sudah ada. Tinggal minggu selanjutnya besok minggu soalnya itu aja logika sederhananya kayak gitu. Itu siapa lagi? Nggak ada KMB di grup tuh sudah ada yang bilang di grup.
Kemarin kasih PR Gadar belum dikunci. Oh ya, nanti ya dibahas nanti. Yang belum-belum nanti kita bahas kok. Santai aja. Rekaman yang kemarin Jumpagi ada, sudah ada rekam Jumpagi belum? Sudah ada. Oke, koreksi ya nanti saya cek dulu ya yang sudah masuk PAP dan yang kebalik ya. Ya udahlah nanti saya balikin lagi. Tandain ya yang masuk PAP itu 11 ya, yang belum 12. Cek coba cek jangan sampai kembali. Materi KMB ada nih materi umum, Kak. Semuanya ada di materi umum. Jumpa lagi tanggal 13 nanti saya cek lagi lah. Masa udah ya. Nanti cek lagi ya. Oke ya. Itu ya. Pagi ini apa tugas Anda pagi ini? Yang sudah 11, yang belum 12. Yang mana materi khusus dibuatin ringkasan. Materi khusus yang mana Kang Fahrul? Materi khusus. Oh iya, oh maksudnya yang di materi pokok ya. Ya udah, ya. Nanti sabar, sabar. Harus bernapas saya juga bikin ringkasan juga harus bernapas ya. Baru juga kemarin ya harus bernapas dulu saya. Oke, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit ya. Ya harus napas harus baca dulu saya juga. Ya, di materi pokok ya. Saya sesak napas nanti kalau tiba-tiba orang baru. Ya mudah-mudahan nanti juga ini saya juga lagi nyusun e-book baru. Nanti mudah-mudahan bisa keluar minggu depan lah dengan kisi-kisi terbaru. Kita lihat aja lah ya. Oh, ada yang bantu. Mas Yuni kemarin 17 ada TOK yang nanti share ya. Share bantu-bantu ya di grup. Kadang-kadang nggak ini admin juga disuruh ngurus yang lain, saya juga ngurus yang lain. Kadang-kadang nggak kesiwer di grup itu ya, nggak terdeteksi dengan baik. Nanti kalau ada teman-teman yang bertanya di mana silakan cek ya, kasih linknya. Kalau ada yang bertanya link, kasih linknya, gitu ya. Bantu ya teman-teman ya, bantu. Nah, sampai di sini teman-teman, ingat tugas Anda hari ini membaca ringkasan materi. Itu saja. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak ringkasan materi. Ringkasan materi dan materi tiga lainnya akan saya kirim setelah ini saya tutup ya. Siap teman-teman? Yang KMB sudah ada, cek aja di materi umum ya. Silakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.